Ngapain cewek baca-baca buku? Bu, aku mohon, tolong kembalikan surat penerimaan kuliahku. Aku susah payah untuk bisa diterima. Aku nggak akan pakai uang keluarga. Diam. Kalau bukan karena bapakmu dulu masih hidup, ngotot mau kamu sekolah, kamu bahkan nggak bakal lulus SMA. Apalagi kuliah. Mimpi kali. Ya, Bu. Bu, jangan disobek, Bu. Mimpi. Betul. Ngapain cewek kuliah? Mending kamu nikah beberapa kali aja. Uang yang kamu dapat cukup buat keluarga kita beberapa tahun. Itu kan penipuan pernikahan? Bapak selalu bilang, hidup harus jujur. Aku nggak akan lakukan hal kayak gitu. Kurung dia. Ayo. Ayo. Lepasin aku. Lepasin. Mulai sekarang, aku cuma bisa andalkan diri sendiri. Aku harus cari cara cari uang buat biaya kuliah. Halo Bu, Aku udah amati beberapa hari. Cewek ini nggak pernah nipu siapa-siapa. Cocok banget jadi menantu perempuan. Hei, Pak, jangan pergi dulu. Mari belajar tentang produk kami. Cuma sebentar, cepat kok. Coba lihat aja. Nona, Halo nenek. oh, halo, Nenek. Nenek mau beli produk kesehatan? Biar saya perkenalkan. nggak. Saya rasa dia mukanya baik. Jadi saya percaya dia. Ragu-ragu apa lagi? Cepat perkenalkan ke Nenek. Kalau transaksi ini jadi, uang hidup dan biaya kuliahmu semua terjamin. Hah? Bapakmu jujur seumur hidup, tetap aja miskin dan mati muda. Nona, Nenek. Cepetan. Jangan beli. Itu semua tipu-tipu. Lari. Hei, dasar anak kurang ajar. Kembali sini. Kamu nggak mau cari uang buat kuliah? Nona, terima kasih banyak tadi. Nggak apa-apa nenek. Bapakku selalu ngajarin. Hidup harus lurus dan jujur. Uang kotor kayak gini, aku nggak mau cari. Layak deh ngamatin dia beberapa hari. Dia emang cewek baik. Nona, aku udah bikin kamu repot. Kamu kehilangan pekerjaan. Jadi, aku harus ganti rugi. Hah? Aku punya cucu laki-laki. Dia masih muda dan sukses. Apa kamu mau jadi menantu perempuanku? Apa? Sampai-sampai neneknya sendiri pergi ke toko produk kesehatan cariin dia istri. Seberapa parah sih cucunya ini? Atau mungkin jelek? Halo, Pak Fu. Nenekku di mana? Nyonya, dia pergi ke toko suplemen kesehatan itu. Katanya dia sedang mencari istri untukmu. Bukannya tempat di timur itu perusahaan penipu? Dia pergi ke sarang penipu untuk mencarikan aku istri? Nenek yang luar biasa. Nona, apa kamu khawatir aku tidak akan memberi mahar? Jangan khawatir. Keluarga kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Waktu aku keluar rumah, aku tidak bawa banyak uang. Ini, anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Wah, Nek, bukan itu maksudku. Aku tidak bisa terima uang ini. Terimalah. Penipu zaman sekarang memang keterlaluan. Masih muda-muda sudah berani menipu. Lihat bagaimana dia membuat Nyonya sangat senang. Penipu cilik. Nenek tidak suka ada orang yang menemaninya. Aku akan pergi sendiri. Nona, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu. Kamu pasti cocok jadi menantuku. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya, Nek. Terimalah, terimalah. Siapa dia? Tampan sekali. Penipu zaman sekarang untuk menjual suplemen kesehatan mereka sampai mau menikah masuk keluarga. Siapa yang kau bilang penipu? Seluruh keluargamu penipu. Wajahmu lumayan, tapi mulutmu kasar sekali. Aku lihat semuanya. Jangan coba-coba menyangkal. Nek, kamu juga. Kenapa kamu percaya semua orang? Nek, aku benar-benar bukan penipu. Aku mahasiswa Universitas Kinghe. Lihat,
Ini KTM-ku. Kamu mau apa? Kembalikan itu. Kamu mau apa? Hah, kamu memang mahasiswa. Kamu, kembalikan. Dasar anak nakal. Taruh itu. Siapa bilang dia menipuku? Aku sudah mengamatinya berhari-hari. Anak ini tidak menipu satu orang pun. Benarkah? Kamu diam. Non, maafkan aku. Dia adalah cucuku. Oh, ternyata dia cucumu. Ah. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak punya pacar. Ah, jangan-jangan dia impoten. Kasihan sekali. Apalagi rencanamu, penipu kecil. Kamu gegabah dan bertindak tanpa berpikir. Dia sangat membantuku. Berapa lama kamu kenal dia? Bisa jadi dia bekerja sama dengan para penipu. Aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan dia calon menantuku. Singhe, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya ingin melihatmu menikah sebelum aku pergi. Baik. Tapi ada satu syarat. Dia tidak boleh tahu kondisi keluarga kita yang sebenarnya. Setuju. Jangan coba-coba membohonginya. Kamu dipecat? Kenapa tidak kerja sebagai pelayan di klub tempat aku bekerja? Tapi kami tidak memberikan uang muka gaji. Kamu harus menyelesaikan biaya hidup bulan ini sendiri. Oke, aku mengerti. Kamu baik-baik saja, nak? Ceritakan pada nenek apa masalahnya. Aku akan membantumu. Ah, Aku minta maaf, Nek. Uang ini, bisakah Nenek pinjamkan dulu padaku? Aku bukan penipu. Aku pasti akan mengembalikannya. Tidak apa-apa kalau tidak mau meminjamkan. Aku bisa meminjamkan uangnya, tapi ada syaratnya. Menikahlah denganku. Apa? Aku sudah menikah sekarang. Rasanya seperti mimpi. Ini, kalau butuh uang, pakai saja kartunya. Terima kasih. Jangan khawatir, pasti akan kubayar. Tidak perlu. Asal nenekku senang. Masa sih gitu? Aku harus membayarmu. Kalau dipikir-pikir, lagi pula ini kan pernikahan kontrak. Tapi jangan khawatir, selama aku jadi istrimu, aku akan setia. Aku tahu posisiku. Aku tak akan mempermalukanmu. Bagus. Nanti ku beritahu alamatku. Aku kirim lewat pesan. Pindah hari ini. Aku ada urusan sekarang. Aku tidak bisa menemanimu. Kamu harus kerja di akhir pekan? Aku tidak punya akhir pekan. Susah banget ya. Bekerja siang malam cari uang. Kalau gitu, aku sama sekali tidak boleh menghambatnya. Oh iya. Hai Ling Ling. Waktu itu kamu bilang ada tempat kerja buatku. Namanya apa ya? Jiaoyang Club. Oh, oke. Ngomong-ngomong, Bowen mau ketemu di mana? Jiaoyang Club. Apa? Kamu menikah? Sama pria yang lebih tua 10 tahun? Kayaknya dia orang jahat. Dan dia mungkin mengira kamu mahasiswi yang polos, mudah ditipu. Dia tidak seperti yang kamu bilang. Ini. Kalau butuh uang, pakai saja kartunya. Dan dia tidak terlihat tua. Maksudku, lagian ini kan pernikahan kontrak. Dia seperti apa tidak penting. Jam kerja. Ngobrol apa? Lihat kamu. Kamu pakai baju apa? Manajer, dia baru hari ini. Kita tidak ada seragam cadangan. Jadi ku biar dia pakai ini dulu. Dengar ya. Hari ini kita kedatangan orang terkaya di Jiangcheng, Tuan Fu. Kalian berdua, jangan macam-macam. Ya, Hei, kamu belum selesai. Dia bukan orang seperti itu. Terus dia orang apa? suamiku dia. Tuan Fu. Pak Fu, Anda akhirnya datang. Pak Li sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Kamu melamun apa sih?
Sebentar lagi kita mulai pestanya. Ah, dia datang, dia datang. Kejutan. Apa yang terjadi? Ayolah, ayolah. Bukannya kamu buru-buru menikah dan mendaftarkan diri? Jadi kami berkumpul dan berpikir, kenapa tidak mengadakan pesta bujangan untukmu? Kami sudah mendaftar. Untuk apa pesta bujangan? Kami sedang menebusnya. Kami tidak akan pergi sampai mabuk. Ayo, bersulang. Ruan Sisi. Manajer? Apa ada apa? Ada tamu yang khusus meminta kamu untuk melayani di ruang VIP. Bukankah itu ruangan Pak Fu? Fu Xinghe. Aku nggak nyangka kamu bakal nikah secepat ini. Kamu tahu, istri nggak bisa dibandingin sama selir, selir nggak bisa dibandingin sama cinta gelap. Nanti kalau kamu udah bosen, kamu harus cari aku ya. Keluarga Liu punya nama baik yang harus dijaga. Gimana sih kamu bisa ngomong gitu? Nggak punya malu apa? Aku. Hei. Udah deh, Xinghe. Nggak suka tipe kayak kamu. Aku pengen banget lihat. Wanita kayak apa yang bisa bikin Fu Xinghe mau nikah sama dia. Wah, jangan bahas soal istrinya. Biar aku kasih tahu. Kamu aja nggak bisa nandingin pelayan kecil. Maksud kamu apa? Dia udah datang. Pak Fu, ayo. Belok, belok. Kejutannya udah di sini. Hei, Halo, ini ruang pribadi Pak Fu. Ini kue ulang tahunnya. Hari ini bukan ulang tahun Pak Fu. Hari ini kita rayain pernikahan Pak Fu. Dia juga nikah hari ini? Kebetulan banget ya. Nih, bentar lagi. Kamu yang anterin kuenya ke Pak Fu. Oh. Masuk aja. Selamat menikah Pak Fu. Selamat atas pernikahan Anda, Bapak Fu. Pelayan macam apa ini? Beraninya kau berpakaian seperti itu untuk menggoda bapakku. Ada apa denganmu? Oh tidak. Bapak Fu? Maaf, Apa yang dia lakukan di sini? Bapak Fu, maaf. Aku. Biar saya bersihkan itu untuk Anda. Tidak, tidak. Kamu sebaiknya pergi. Maaf Bapak Fu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Biar saya bersihkan. Tidakkah kau dengar apa yang Bapak Fu katakan? Dia menyuruhmu keluar. Perhatikan nada bicaramu. Aku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bapak Fu, biar saya usap itu untuk Anda. Tidak apa-apa. Itu kesalahan kuenya. Matamu. Mereka terlihat sangat familiar. Nah, kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak membutuhkan layananmu. Haruskah aku? Pergi. Baik. Bapak Fu ini sebenarnya orang yang baik. Ruan Sisi. Manajer, Aku dengar. Kamu menghantam kue ke wajah bapakku. maaf sekali aku tidak bermaksud begitu. Hahaha. Kenapa kamu begitu gugup? Tuan Fu tidak berkata sepatah kata pun. Dia bahkan membelamu. Pasti karena pekerjaanmu bagus. Tidak juga. Kamu sudah bekerja keras. Ling Ling memberitahuku kamu tidak minum air semalaman tadi. Minumlah air. Pulang dan istirahatlah. Terima kasih, manajer. Tuan Fu, hati-hati langkahnya. Hati-hati. Di mana aku? Tuan muda, Li bilang, kamu minum terlalu banyak. Jadi malam ini, kamu akan menginap di sini. Oh, iya. Kami sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu. Kamu akan menyukainya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa?
Aku sangat kepanasan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Dasar pembohong kecil. Beginikah caramu setia pada suamimu? Jadi begini caranya kamu setia pada suamimu? Iya. Aku belum bisa tidur. Masih harus jualan minuman. Suamiku kerja keras sekali. Aku nggak mau jadi beban buat dia. Minggir. Kamu semua ini buat suamimu? Mau diapain uangnya? Bayar uang kuliah. Bayar biaya hidup. Sama beliin dia hadiah kecil. Minggir. Mabuk pun kamu nggak mau jujur. Kamu memang tukang bohong kecil. Hampir saja membangunkan istriku. Bonusmu bulan ini hilang. Mengerti? Sedang dalam perjalanan. Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Aku malah bermimpi tentang dia. Malu banget. Seharusnya aku nggak minum banyak-banyak. Ini pasti alamat yang benar. Tapi menyewa tempat sebesar ini, pasti mahal banget ya. Jangan-jangan dia kirim alamat yang salah? Ngapain kamu mengendap-endap? Sisi sudah pulang. Hahaha. Anak muda. Menyukai seseorang itu bagus. Tapi setidaknya pilih tempat yang layak dong. Nenek. Nenek salah sangka. Nenek. Nenek ngomong apa sih? Nenek ngapain di sini? Ah, yang benar. Nenek nggak boleh datang ke rumah cucu sendiri. Nenek datang buat ketemu Sisi. Ayo masuk Sisi. Pindah ke tempat kumuh begini. Nenek nyari lama banget. Tempatmu mewah sekali. Iya. Punya teman. Dia lagi ngizinin aku tinggal di sini. Oh. Si Luming ini, aku suruh dia cari tempat yang semurah mungkin. Tetap aja dia nemuin yang kayak gini. Sisi, sayang. Nenek bikin semua ini buat kamu. Ayo, makan. Terima kasih, Nenek. Hei, kalian berdua pergi kemana semalam? Kenapa nggak pulang semalaman? Hah? Nenek. Sebenarnya aku kerja sebagai pelayan di klub. Aku seharusnya nggak nginap semalaman. Maafkan aku. Apa? Fusinghe. Gimana bisa kamu biarin menantu kesayangan nenek kerja sebagai pelayan? Ya ampun. Sisi sayang, kamu nggak capek? Ada yang ganggu kamu nggak? Hah? Dia itu bandel. Siapa yang berani ganggu dia? Kalau dia nggak kesal, ngapain dia nginep semalaman? Dan kamu bahkan nggak anterin dia pulang. Jangan bilang ke nenek aku mabuk. Nanti dia khawatir. Semalam itu karena... Nenek, semalam, sepanjang malam, aku melayani pelanggan. Aku benar-benar nggak kesal. Kamu sama siapa? Sudah ku bilang pelanggan. Ya jelas aku nggak kenal mereka. Jadi kamu nggak tahu kamu sama siapa semalam. Terus kamu masih berani kayak gitu? Aku salah mabuk-mabukan. Tapi aku cuma cari uang.
Mereka yang bayar. Oh, gitu. Dasar kau. Kamu ngapain sih? Kebiasaan burukmu kambuh lagi. Sisi sayang, jangan pedulikan dia. Buatkan aku surat perceraian. Hai, Pak Fu. Kita belum sempat menikmati minuman semalam. Minum di siang bolong. Pasti lagi bad mood. Minggir. Wah, ini pasti mahal banget. Ini untuk istriku. Ini untukmu. Untukku? Pff, nggak tertarik sama cowok. Berapapun uangnya, nggak bakal berubah. Aku juga mau beliin hadiah kecil buat suamiku. Kok nggak punya sopan santun? Ambil barang orang seenaknya? Kamu kenapa sih? Sisi, baru tahu, manajer yang kasih obat ke kamu kemarin, terus dikirim ke kamar Pak Fu. Kamu baik-baik aja? Aku nggak percaya. Semalam emang kejadian kayak gitu. Sisi. Barusan masih cerah. Kok sekarang hujan? Itu. Kayaknya tuh nyonya. Berhentikan mobil. Aku cuma mau kerja dan cari uang. Aku nggak nyangka di hari pertama, keperjakaanku hilang. Aku minta maaf, Fu Xinghe. Lihat dia nangis. Sakit juga ya. Aku kenapa sih? Ayolah. Ngapain nangis? Fu Xinghe. Aku salah bicara. Maaf. Sini. Pulang dulu yuk. Jangan sampai masuk angin. Soal perceraian, nanti kita bicarakan pas dia udah tenang. Ah. Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak tahu cara pakai ini. Kayaknya aku rusakin. Cepetan keringin badan. Jangan sampai kedinginan. Kamu kan udah gede. Keringin badan sendiri. Ayo kita cerai. Ayo kita cerai. Apa katamu? Ulangi. Bukankah aku baru saja bilang? Aku ingkar janji. Tadi malam, saat aku kerja di klub, aku tidur dengan seorang pria. Bukankah pagi tadi kamu bilang, cuma butuh uang? Aku cuma mau jadi pelayan. Awalnya, mereka cuma suruh aku jual minuman. Mana aku tahu manajernya bakal kasih obat? Dan suruh aku menghibur Tuan Fu? Tuan Muda Li bilang kamu kebanyakan minum, malam ini kamu istirahat di sini. Oh iya, kami sudah siapkan kejutan kecil khusus buat kamu. Kamu pasti senang. Padahal aku kira dia orang baik. Kalau ketemu lagi, aku akan lempar kue lagi ke mukanya. Lalu gebukin dia sampai babak belur. Kayaknya itu berlebihan. Maafkan aku. Aku janji akan tetap suci dan tahu diri. Aku langgar janji itu. Tadi malam, nggak ada apa-apa. Jangan khawatir. Bahkan kalau kita cerai, aku akan cepat-cepat bayar utangku. Tapi kasih aku waktu. Tunggu. Maksudmu apa? Bodoh. Artinya apa? Hei. Ada apa? Bilang aja. Tadi malam, yang sama kamu itu aku. Aku nemenin kamu sampai pagi. Nggak ada apa-apa. Itu bukan mimpi. Benar-benar dia. Dia nemenin aku sepanjang waktu.
Ngapain berdiri di situ? Duduk. Ini hadiah? Ini hukuman. Ini bukan gelang. Kenapa dipasang di kaki? Ini bukan gelang. Ini belenggu pergelangan kaki. Ayo lihat kamu bakal kabur lagi nggak? Sudah tutup? Tiba-tiba? Hei, kamu tahu apa? Klub tempat dulu aku kerja, dipaksa tutup. Ku dengar Pak Fu yang memerintahkan. Ya. Tapi, manajer kita selalu mencoba menjilat Pak Fu. Dia nggak bakal punya waktu untuk. Bagaimana dia bisa menyinggungnya? Mungkin karena aku? Karena kamu, Benar. Bukannya Pak Fu pernah menyuruh orang membius aku? Tapi kamu malah mengacaukannya. Jadi tentu saja dia marah. Aku bilang, Pak Fu ini pasti bukan orang baik. apa kamu punya kesalahpahaman tentang Pak Fu? Dia bukan orang seperti itu. Dia justru orang seperti itu. Baiklah. Baiklah. Jangan bahas dia lagi. Cuma mikirin dia aja udah bikin kesal. Hei, dari mana kamu dapat mobil ini? Bagaimana kamu punya mobil semahal ini? Aku pinjam dari bosku. Pengen kamu juga merasakannya. Sayang, kamu yang terbaik. Kamu tidak turun, kamu akan terlambat masuk kelas. Iya. Itu kan Ruan Sisi. Dia cuma anak desa. Kenapa dia turun dari Maibah? Aku kenal plat nomor itu. Mobil itu milik grup Shenghua. Oh, begitu. Pasti dia nyangkut sama orang kaya dari grup Shenghua. Memalukan banget. Iya, serius. Siapa tahu dia ngapain aja. Kamu mau apa? Apa? Dasar tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu masih makan? Siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Kamu. Ya kamu. Tidak tahu malu. Lupa banget, kayak anak kecil. Semuanya, lihat nih. Ini tipe orang kayak gini. Main serong sama laki-laki, merusak nama baik King He. Aku tidak. Kami lihat sendiri. Kamu turun dari mobil mewah. Mesra-mesraan sama orang tua. Betul. Kamu cuma mahasiswa miskin dari desa. Kamu tidak punya keluarga atau teman di sini? Gimana caranya kamu diantar pakai mobil mewah pagi-pagi? Itu mobil pinjaman. Malu banget sekolah sama orang kayak dia. Iya, sekolahnya harusnya sudah mengeluarkan murid kayak dia. Walaupun kamu dapat surat penerimaan, kamu tetap sampah yang hina. Sampah kayak kamu tidak pantas kuliah. Hei, mau kemana kamu? Mau kabur? Jangan mimpi. Tidak tahu malu. Tadi mau makan, kan? Makan, makan, habiskan semuanya. Makan, Kalau tahu diri, keluar sendiri dari King He. makan, Iya, Keluar dari King He. makan. Keluar dari King He. Siapa yang berani mengganggu istriku? Lepas. Selain ayahku, dialah satu-satunya orang yang selalu mendukungku. Berani-beraninya kamu mengganggu istriku. Istri kamu? Dia masih terlalu muda untuk menikah. Mungkin dia selingkuhan kamu. Ulangi lagi. Terus kalau aku ulang, dia tidak tahu malu. Aku lihat dia turun dari mobil mewah. Shan. Berani-beraninya kamu memukulku? Ayahku adalah eksekutif di grup Shenghua. Bahkan kepala sekolah pun harus menghormatiku. Berani-beraninya kamu memukulku? Grup Shenghua? ribut-ribut apa ini? Siapa yang berani buat onar di King He? Kepala sekolah, dia pelakunya. Aku. Tuan Fu, Anda. Tuan Fu mengutusku untuk mengecek kondisi di King He. Tuan Fu yang mengutus Anda ke sini? Ada.
Ada yang bisa saya bantu? Tuan Fu berinvestasi di sekolah ini untuk membantu Anda mencetak pemimpin masa depan. Murid seperti apa yang Anda hasilkan? Bullying dan penghinaan, fitnah dan penyebaran rumor. Ini adalah kegagalan saya dalam mendisiplinkan. Kalian berdua, kalian dikeluarkan. Kepala sekolah. Ayahku adalah eksekutif di grup Shenghua. Diam. Bahkan jika ayahmu ada di sini, kalian tetap akan dikeluarkan hari ini. Kalau ini terjadi lagi, Anda bukan kepala sekolah lagi. Mengerti? Saya paham. Ada apa? Masih kesal? Aku bisa beri mereka pelajaran lagi. Aku tidak kesal karena itu. Aku kesal karena kamu sudah membohongiku. Aku? Membohongimu? Bukankah itu kenyataannya? Hanya dengan satu kata, kamu bisa membuat kepala sekolah mengeluarkan mereka berdua saat itu juga. Fu Xinghe, kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Maaf ya. Aku sebenarnya... Kamu kerja di Shenghua. Kamu kenal Pak Fu. Dan kamu bilang gak kenal dia. Dia bos kamu kan? Iya, ini salahku. Tapi sebelumnya, bukannya kamu ada salah paham soal Pak Fu? Makanya aku nggak pernah kasih tahu. Hei, harusnya kamu kasih tahu aku dari dulu. Kamu kan suamiku. Tentu saja aku percaya sama kamu. Tapi setelah semua ini, magang yang diatur sekolah, kayaknya aku udah kehilangan kesempatan. Jangan sedih. Mungkin kesempatan magang yang lebih baik bakal jatuh dari langit. Iya kan? Halo? Apa? Shenghua Group? Oke. Tebakanmu tepat banget. Shenghua Group nelpon dan bilang mereka mau aku magang di sana. Itu kan berita bagus. Kamu kayaknya nggak senang. Tentu saja aku senang. Itu Shenghua. Tapi, aku nggak pernah ngajukan magang di Shenghua. Oh, aku lihat lamaran magangmu. Jadi aku tanya Pak Fu soal itu. Dan dia langsung terima kamu. Katanya buat nggantiin yang dulu. Beneran? Pak Fu baik banget ya. Dan makasih ya, sayang. Sejak aku sama kamu, aku merasa hidupku jadi lebih beruntung. Lagi ngapain? Pasang sabuk pengaman. Ayo kita pergi. Oh. Nenek, mau beli sesuatu? Untuk kamu. Bukannya kamu mau mulai magang di Shenghua? Ah, nenek beliin kamu baju. Biar rapi waktu kerja. Wah, nggak usah, Nek. Aku cuma magang. Nggak perlu yang mewah-mewah. Ah, masa sih? Mulai kerja artinya masuk ke masyarakat. Berpakaian rapi bisa hindari banyak masalah. Lagi pula, nenek suka sama kamu. Nenek pengen lihat kamu berpakaian bagus. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Nek. Cepet, lihat yang mana kamu suka. Pilih yang mana aja, nanti kita beli. Gimana kalau yang ini? Ini. Nek, mungkin kita cari di tempat lain saja. Terlalu mahal ini. Ini terlalu mahal. Ah, nggak apa-apa. Yang ini gimana? Nggak. Terlalu kuno. Kalau yang ini? Juga nggak bagus. Terlalu pendek. Yang ini bagus, cocok banget sama kamu. Nggak. Warnanya terlalu gelap. Nek, aku nggak suka ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya nggak ada yang kamu suka? Oke. Yang 3 ini nggak usah kita ambil. Nek. Bungkus semua yang lainnya. Beli semuanya. Nanti kamu pilih-pilih lagi, santai aja. Jangan, Nek. Nek tahu nggak ini harganya berapa? Ini. Ternyata siapa? Ya. Sok kaya dan pamer. Ternyata kamu, si kampungan, Nona Liu. Kamu datang. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu, Nona? Memangnya dia salah? Dia kan orang udik dari desa. Gak heran aku mencium bau aneh. Kalian lagi ngapain? Ini Mall Shenghua. Bisa sembarangan sampah masuk? Siapa yang kau bilang sampah? Beraninya, kau bicara seperti itu. Ayah Nona Liu adalah manajer Mall Shenghua. Tentu saja dia berhak bicara. Hah? Cuma anak manajer mall. Sok tinggi amat. Mendidik anak seperti ini. Kurasa ayahmu harus diganti dari posisi manajer. Kau pikir bisa seenaknya menggantinya? Nenek tua, mulutmu besar sekali. Mulut besar? Hah? Kau tahu siapa cucuku? Cucu laki-lakiku kerja di Shenghua. Dan dia karyawan di kantor pusat grup Shenghua. Karyawan Shenghua. Oh, sekarang aku paham. Dia yang nanggung hidup kamu, ya? Aku kasih tahu sekali lagi.
Dia suamiku. Aku nggak peduli siapa dia. Waktu itu, dia sok jagoan di sekolah. Dan bikin kami dikeluarkan. Masalah itu saja belum selesai sama kamu. Dia itu penipu. Papaku sudah menyelidiki. Pak Fu belum mengirim siapa-siapa ke sekolah baru-baru ini. Papaku sudah melaporkan penipuannya ke atasan. Dia bakal dapat masalah besar. Kamu bilang cucuku penipu? Kamu kedengaran konyol. Kamu tahu nggak siapa cucuku? Aku nggak peduli kerjaan cucumu apa. Dengar ya, ini bukan sekolah. Nggak ada yang bakal jagain kamu di sini. Hari ini, kamu harus berlutut dan minta maaf sama aku, atau aku nggak bakal lupakan ini. Jadi waktu itu, Sing He pergi ke sekolah buat bantu aku atas kemauannya sendiri? Pak Fu sama sekali nggak tahu kalau ini terbongkar. Bisa-bisanya mempengaruhi pekerjaan Sing He? Baiklah, aku bisa minta maaf sama kamu. Tapi bisakah kita merahasiakan ini? Sisi, kamu nggak perlu minta maaf. Bukan masalah besar. Mari kita lihat masalah apa yang bisa dia buat. Nenek-nenek brengsek. Kamu pasti neneknya si bajingan itu. Banyak bacot. Nggak takut lidahmu putus? Hei, kamu bisa menghina aku. Tapi jangan berani-beraninya menghina nenekku. Minta maaf. Sekarang. Aku tahu aku nggak salah pilih. Aku memilih menantu perempuan yang tepat. Minta maaf? Kamu pikir sampah kayak kamu pantas dapat permintaan maaf dariku? Jangan berani-beraninya menghina menantuku. Aku bukan cuma menghinanya. Aku juga mau mukulin dia. Kamu ngapain? Lepasin menantuku. Minggir, nenek-nenek brengsek. Nek, kamu baik-baik saja? Nenek-nenek tolol. Sia-sia aja. Minta maaf sama nenekku. Minggir. Kau boleh menghina aku semaumu, tapi jangan sentuh nenekku. Minta maaf pada nenekku. Beraninya kau pukul aku? Tangkap dia. Hei, Sing He, akan ada hal buruk terjadi. Ada apa? Astaga, istrimu dipukuli dengan parah. Apa? Halo? Sisi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nek. Rasanya sangat menyenangkan ada yang peduli padamu. Dalam 3 menit cari tahu persis di mana istri dan nenekku berada. Mereka di mana? Baik, Pak. Sisi di mana? Sing He, akhirnya kau datang. Sisi mengalami hal yang buruk di dalam sana. Dia sedang memberikan keterangan. Hah? Nek, Sisi, kamu terluka di mana? Tidak apa-apa. Sekarang suamimu sudah di sini. Katakan padaku siapa yang melakukan ini padamu. Aku akan buat mereka membayarnya. Kau mau aku yang bayar? Kamu, nenek. Jadi ini penderitaan besar yang kamu maksud? Apa? Kerugian psikologis tetap saja kerugian. Sisi ketakutan, setengah mati. Dia masih muda, sudah harus ke kantor polisi. Kamu bisa saja bilang ke aku. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Yang bener aja. Hal kecil kayak gitu bikin kamu takut? Kamu ini laki-laki macam apa sih? Ini hal kecil? Aku. Sing He, jangan salahkan nenek ya. Ini semua salahku. Masa aku nyalahin? Kamu terluka. Sakit nggak? Kenapa nggak bilang ke aku? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Hei, dia cuma lecet lututnya sedikit. Mau ke rumah sakit? Kalau ada yang harus pergi, itu kami. Iya. Dan kamu, si pembohong. Waktu itu berani-beraninya kamu menyamar sebagai rekanan Pak Fu. Jangan coba-coba kabur. Ayahku akan buka kedokmu hari ini. Sing He, mungkin aku harus minta maaf ke dia saja. Tidak. Aku ingin lihat. Siapa sebenarnya ayahmu itu? Siapa yang berani ganggu anakku? Jadi kalian yang ngebully anakku ya? Anakmu yang mulai duluan. Kamu kan manajer mal ini. Dan kamu nggak bisa bedain urusan pribadi sama profesional? Kamu pikir kamu siapa sih? Berani-beraninya ngasih ceramah ke aku? Aku dengar kamu juga dari Shenghua Group. Ya? Aku udah lama di Shenghua, tapi namamu nggak pernah dengar. Itu karena jabatanmu terlalu rendah. Kamu cuma kurang informasi aja. Kamu pikir aku nggak bisa bikin kamu lenyap dari Jiangcheng? Serang aku saja. Jangan sentuh suamiku. Suamimu? Hahaha. Oh, jadi kamu itu si perempuan tak tahu malu yang mata duitan dan murahan ya? Hahaha. Ayah. Beraninya kau. Halo, apa? Aku dipecat? Dipecat? Ayo pergi. Dia ternyata. Ternyata apa? Ayah, ada apa?
Paman, aku ada urusan. Aku harus pergi. Kamu benar-benar pembuat onar. Kamu tahu nggak kamu lagi berurusan sama siapa? Kamu salah orang. Dia itu CEO Shenghua Group, Fu Xinghe. Apa? Bahkan aku aja nggak cukup level buat ketemu dia. Dan kamu malah. Bagus. Bagus banget. Sekarang kita sekeluarga bakal kelaparan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sayang, cara kamu mukulin dia tadi keren banget loh. Tapi aneh juga ya. Gimana sih manajer Liu itu bisa-bisanya dipecat tiba-tiba gitu? Aku dengar dari HR beberapa waktu lalu kalau manajer Leo akan dipecat karena korupsi. Mungkin hari ini cuma kebetulan aja. Kebetulan banget. Oh, kapan kamu telepon? Bukannya aku udah bilang dia dipecat karena korupsi? Itu cucu baik nenek. Apa ini? Bukannya kamu bilang gak suka yang 3 itu? Jadi nenek beli yang lain semua. Nenek suruh antar ke sini semua. Nenek, ini. Satu aja dari ini udah mahal banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nenek beli baju banyak banget. Kita utang ya. Nenekku jarang belanja. Dia nggak terlalu ngerti harga. Kalau kamu nggak beliin, aku takut dia sedih. Jadi aku ambil inisiatif ganti semuanya dengan yang KW. Kamu nggak marah sama aku kan? Ya iyalah marah. Soalnya nggak kasih tahu dari awal. Bikin kaget aja. Aku kira dari sekarang kita hidupnya bakal numpuk utang. Hei, Sisi. Kalian berdua ngapain? Ayo coba-coba. Lihat mana yang mau kamu pakai besok. Soal ini, jangan sampai nenek tahu. Ngerti? Iya, Nenek. Lihat-lihat. Kamu suka yang mana? Di sini panas sekali. Kamu lupa nyalakan AC. Untuk apa pakai AC cuaca begini? Kamu nggak enak badan? Aku sudah minum sup jahe. Cepat tidur. Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Bu, Jangan ganggu kedatangan cicitku. Susah sekali cari yang ini. Ramuan keharmonisan 100 tahun. Tapi nona muda masih sangat muda. Sisi memang muda. Tapi Singhe sudah tidak muda lagi. Beberapa tahun lagi, kualitas Singhe akan menurun. Kamu nggak enak badan? Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Kamu demam? Tidak, aku tidak sanggup. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku terus ingin menciumnya? Kamu kenapa sih? Jangan mendekat. Kamu baik-baik saja? Aku akan baik-baik saja kalau kamu tetap di sana. Apa yang salah dengan dunia ini? Kenapa setiap hari ada ujian? Lantainya dingin sekali. Kamu yakin mau tidur di bawah? Lantai. Aman. Kalau aku di lantai, kamu aman. Sejak ayahku meninggal, kamu orang pertama yang baik sekali padaku. Ya ampun. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian anak muda memang mesra sekali. Tapi, perilaku mesra di depan umum tetap harus dijaga. Berguling-guling di lantai? Nenek. Bukan. Sudah. Aku paham. Ayo, bangun dan sarapan. Sisi, aku belikan kamu baju itu. Kenapa nggak dipakai? Shenghua kan perusahaan besar. Kalau orang lihat aku pakai barang KW, nggak malu. Tuh. Atau kamu cuma nggak suka? Hah? Nggak apa-apa kalau nggak suka. Aku belikan yang lain. Oh, enggak.
Bukan begitu. Besok aku pakai. Haha, bagus. Urusan orang lain buat apa dipikirin? Yang penting nenek senang. Sisi, baju yang kamu pakai. Itu koleksi musim semi baru Luotian ya? Gaun itu harganya lebih dari $70.000, kan? Sisi, keluargamu pasti berkecukupan ya, sampai beli gaun semahal itu. Iya, itu hadiah. Kita pakai baju yang sama. Baju yang sama bukan masalahnya. Masalahnya siapa yang kelihatannya lebih jelek. Diam. Kamu beli gaun itu? Itu desain baru Luotian. Aku aja nggak mampu beli. Cuma bisa dapat yang KW. Dia cuma mahasiswa miskin. Mana mungkin dia mampu beli? Luotian itu calon mitra perusahaan kita. Dengan penampilannya yang lusuh, mana mungkin dia mampu? Pastiku. Silakan, Nyonya Qin. CEO Fu, kami sangat berharap pada merek Anda. Kami berharap bisa menjalin kemitraan jangka panjang dengan Luotian. Seorang karyawan dari perusahaan Anda terang-terangan memakai barang palsu merek kami. Ini sikap Shenghua terhadap kerjasama? Ibu Qin, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Ini kan baju dari perusahaan saya sendiri. Kamu pikir saya nggak bakal kenal? Ada orang gaya-gayaan padahal bokeh. Pakai barang KW, malah mempermalukan perusahaan Shenghua kita. Maaf, Kamu nggak perlu minta maaf ke dia. Perilaku kayak gini, kami, sebagai brand, sama sekali nggak bakal tolerir. Dia lagi ngomongin Supervisor Liu. Ibu Qin, kayaknya ibu salah. Ini, Kamu meragukan saya? Tanya aja sendiri. Tanya apa yang dia pakai itu KW atau enggak. Yang beneran yang dipakai Nona ini. Jadi baju Sisi yang asli. Dan punya Supervisor Liu yang KW? Kayaknya semua barang desainer yang dia pakai tiap hari, itu barang KW semua. dari mana Singhe dapat barang KW yang meyakinkan banget? Kualitasnya bagus banget. Sampai perwakilan brandnya aja ketipu. Ibu Qin, kami minta maaf. Mohon tenang. Iya, Ibu Qin. Aku juga ditipu. Ditipu? Kamu anggap saya bodoh? Ibu Qin, kopinya. Aduh, maaf banget. Ibu Qin, biar saya bersihin. Gimana ini? Ini kan koleksi terbatas Ivan. Aku sengaja pakai ini buat menghormati Pak Fu kalian. Sekarang lihat deh jadi berantakan. Gimana sekarang? Nah, ini baru pas. Walaupun Shenghua nggak bisa kerja sama dengan Luotian, kita masih bisa lempar semua kesalahan ke Ruan Sisi. Mohon jangan khawatir, aku ada ide. Kamu? Gaun edisi terbatas dari Ivan ini dirancang khusus untuk mencegah kecelakaan. Lihat, menurutku cara ini justru lebih menonjolkan eleganmu. Aku tidak pernah menyangka bisa dipakai seperti ini. Memang jauh lebih bagus begini. Aku tidak tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena yang mampu membeli barang edisi terbatas seperti ini semuanya seperti kamu, kaya atau berkuasa. Dan selain itu, mereka biasanya tidak mengalami kecelakaan seperti ini. Jadi, kebanyakan orang bahkan tidak akan menyadarinya. Hah, untungnya, di antara barang tiruan yang Singhe belikan untukku, ada yang persis sama. Hebat. Bahkan seorang magang kecil tahu banyak hal. Perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang bisa kita percaya untuk bekerja sama. Ambil kontraknya. Kita akan menandatanganinya setelah Tuan Fu tiba. Baik, akan segera kusiapkan. Tunggu, nanti saat kita tanda tangan kontrak, kamu harus bersamaku. Aku harus memujimu dengan layak di depan Tuan Fumu. Terima kasih, Ibu Qin. Kapan Tuan Fu akan tiba? Tuan Fu sudah ada di perusahaan. Dia akan segera sampai. Saat Tuan Fumu sampai nanti, aku akan pastikan dia memberimu bonus. Terima kasih, Ibu Qin. Semua ini untuk perusahaan. Akhirnya aku bisa bertemu Tuan Fu hari ini. Pak Direktur, Anda sudah kembali dari luar negeri. Di mana orang-orangnya? Salah ruangan.
di lantai 3. Pak Fu, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda hari ini. Benar-benar suatu kehormatan. Jangan sungkan, Nona Qin. Ini adalah direktur grup Shenghua kami. Ayah dari Bapak Fu. Oh. Halo Pak Fu, saya magang di Shenghua. Nama saya. Ruan Sisi. Halo, sudah lama saya ingin bertemu denganmu. Anda tahu siapa saya? Jadi ini calon menantu saya. Ibu benar, dia memang terlihat sangat beruntung. Pak Fu, magang di perusahaan Anda. Benar-benar luar biasa. Tidak hanya cepat tanggap, tapi juga punya wawasan yang mendalam tentang berbagai barang mewah. Tentu saja. Dia dipilih langsung oleh anak saya. Maksud Pak Direktur Sisi dipilih secara pribadi oleh Bapak Fu sebagai magang khusus. Oh begitu maksudnya. Kali ini, setidaknya, saya tidak mempermalukan Xing He. Oh, saya yakin rekan senior manapun di Shenghua bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih atas pujiannya, Nona Qin. Calon menantu saya bisa memisahkan urusan pribadi dan bisnis dengan baik. Sisi, kita perlu ngobrol baik-baik. Kita... Dasar nakal. Kenapa kamu? Ayah, ada sesuatu yang mendadak. Tolong tanda tangani kontraknya untukku. Hei. Anak itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Maaf Ibu Qin, anak saya ada urusan mendadak. Saya yang akan menandatanganinya. Sisi, kamu bisa pergi dulu, nanti saya cari kamu. Cari saya? Oh, baiklah. Kami akan merepotkan Shenghua mulai sekarang. Semoga kali ini, kita bisa bekerja sama dengan baik. Malam ini, perusahaan kami telah menyiapkan jamuan makan malam. Kami berharap Ketua Fu dan Tuan Fu berkenan hadir. Terlalu baik, Ibu Qin. Malam ini, saya akan menyuruh anak saya bersulang untuk Anda dengan baik. Terlalu sopan, Ketua Fu. Hati-hati di jalan. Akhirnya, saya bisa mengobrol baik dengan menantu perempuan saya. Ayah, kamu belum boleh beritahu Sisi yang sebenarnya. Dasar nakal, kamu membuatku kaget setengah mati. Kenapa tidak? Aku pulang khusus untuk bertemu menantu perempuan saya. Karena aku belum memberitahunya tentang identitasku. Apa? Sisi masih belum tahu siapa kamu sebenarnya? Bukankah itu penipuan pernikahan? Maksudmu penipuan? Jangan dibuat terdengar serius. Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Ruan Sisi ternyata istri Fu Xinghe. Keluarga Fu bukan rahasia yang harus kita maluin. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi gini? Pokoknya, nggak bisa dijelasin dalam beberapa kata aja. Intinya, kamu belum bisa ketemu dia sekarang. Jangan sentuh itu. Ibu di mana? Kenapa nggak ikut? Dia nyusul besok. Katanya belanjaannya belum kelar. Maksudku, kenapa tiba-tiba nggak mau tanda tangan kontrak? Terus suruh bapak lo yang nanda tanganin? Makan malam keluarga Qin kamu pergi sendiri? Oke. Oh iya. Hah? Walaupun aku belum bisa akui dia sebagai menantu sekarang, tetap harus kasih apresiasi dong. Aku transfer 100.000 ke rekeningnya, bilang aja itu bonus dari Nona Qin buat dia. 100.000? Dia cuma magang. Nanti orang-orang curiga. Ya, dari rekening pribadiku. Aku mau. Udah malam banget. Lagi ngapain? Nata-nata berkas, sebelum besok pagi, aku harus rapihin semua rencana proyek 10 tahun terakhir. Sendirian? Siapa yang kasih tugas ini? Mau aku temani? Gak usah. Aku aja udah masuk karena koneksi. Jangan bikin masalah lagi buat hal kayak gini. Ya, aku temenin deh. Oke. Kamu belum makan, kan? Dasar pelupa. Ayo ikut. Masih lapar? Enak banget. Halo? Hai, Sisi. Yuan Bao nggak mau nyusui, tapi aku udah beliin susu formula buat dia. Ngomong-ngomong,
Susu formula anak anjing mahalnya nggak ketulungan. Jangan khawatirin duitnya. Aku udah magang. Aku bisa jagain bayi-bayinya. Bayi-bayi? Dia punya bayi? Ada apa? Nggak apa-apa. Sisi, sekarang kita sudah jadi suami istri. Kamu bisa cerita tentang masa lalumu. Apapun yang mau kamu bagi. Masa lalu? Nggak ada yang bagus dari masa laluku. Apalagi setelah ayahku meninggal. Ibuku dan adik laki-lakiku. Mereka terus menekanku untuk menikah demi mahar. Aku nyaris tidak bisa kabur. Jadi, dia dipaksa oleh keluarganya. Hal seserius ini. Kenapa nggak bilang dari dulu? Itu kan bukan hal yang membanggakan. Siapa yang mau membicarakannya? Lagi pula, bukannya ini pernikahan kontrak? Jadi aku nggak ngomong apa-apa. Kamu nggak keberatan? Tentu saja tidak. Itu semua sudah lewat. Aku di sini sekarang. Aku nggak akan biarkan kamu menderita lagi. Aku cuma kebetulan dengar kamu lagi telepon tentang bayinya. Kamu dengar semuanya? Jangan khawatir. Aku akan urus sendiri ketiga bayinya. Aku nggak akan jadi beban buat kamu. 3 bayi? Iya. 3 bayi sekaligus. 3 bayi sekaligus. Nggak heran dia perlu kerja keras cari uang. Karena kita sudah suami istri. Kita harus berbagi tanggung jawabnya. Kamu, gimana kalau kita bawa bayinya ke sini, tinggal sama kita? Beneran? Iya. Makanan, pakaian, semuanya. Aku akan kasih yang terbaik untuk mereka. Wah, bagus sekali. Dulu, karena kurang gizi, bayi pertama bahkan nggak sempat lahir. Maksudmu? Dulu, ada yang keguguran. Iya, itu semua salahku. Dia bahkan pernah keguguran. Sisi, itu bukan salahmu. Mulai sekarang, aku janji hal seperti itu nggak akan terjadi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Ketua begitu dermawan. Dia memberikan bonus yang sangat besar. Halo? Halo, buruan. Fusinghe mabuk. Kamu harus datang. Apa? Dia mabuk? Aku tidak mabuk. Baik. Hati-hati, Pak Fu. Saya sudah memberitahu Nyonya Muda untuk datang. Sisi. Kamu di sini. Kok kamu jadi setinggi ini? Pak Fu, kamu salah orang. Aku bukan Nyonya Muda. Sisi, jangan khawatir. Aku tidak peduli kamu pernah aborsi. Dan aku tidak peduli berapa anak yang pernah kamu punya. Sisi, aku akan baik padamu seumur hidupku. Nyonya Muda pernah aborsi? Dan dia pernah punya anak sebelumnya? Cinta Pak Fu tulus. Jadi Ruan Sisi adalah sampah semacam itu. Maka aku akan pastikan semua orang tahu tentang rahasia kotor kecilmu. Lalu aku akan bawa ibumu yang bangkrut ke sini, dan lihat bagaimana kamu bertahan di Fu Corporation. Sisi. Pak Fu. Tenang. Kalian. Hai. Tunggu. Buruan. Kamu salah paham. Pak Fu, dia. Bukan, Fu Xinghe. Dia ngomong ngawur kalau mabuk. Aku nggak bersalah, sumpah. Oh, aku cuma bercanda. Lihat aja kamu jadi heboh kayak gini. Bangun. Istri kamu datang. Sayang, kamu ngapain di sini? Maksudku, kok jadi jelek banget sih? Sisi, anak-anak kamu. Oke. Aku ngerti. Udah berapa kali kamu bilang gitu? Aku akan bawa mereka dalam 2 hari ke depan. Buruan. Iya. Suamimu baik banget sama kamu, nggak banyak laki-laki yang mau segitunya. Buruan. Kamu harus hargai dia. Aku harus pergi, nggak ganggu kalian berdua lagi. Oke. Segini aja? Memelihara anjing kenapa? Ayo, kita pergi. Kamu berat banget. Bahkan lebih berat dari babi pamanku. Kamu. Tadi kan kamu mabuk? Iya, tapi ada pembohong kecil yang bilang aku babi. Jadi agak sadar. Siapa yang kamu bilang pembohong kecil? Sisi. Aku mau punya anak sendiri.
Bukannya dia punya anak sebelumnya? Kenapa dia berdarah? Mungkinkah aku terlalu kasar sampai melukainya? Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Oh iya, bukannya kamu bilang mau bawa bayi-bayi itu lebih cepat? Aku akan telepon temanku sekarang. Temanmu yang bantu mengasuh anak-anakmu? Iya. Kalian berdua sedekat itu? Iya. Kami memang sangat dekat. Tapi mereka kan anak kita berdua. Itu juga anaknya. Mungkinkah itu ayah si bayi? Seseorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Dan kalian masih berteman? Kenapa kamu bilang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan? Kenapa kamu bilang begitu? Anak-anaknya sudah diasuh. Bagaimana kabar bayi-bayinya? Cepat, biar aku lihat. Mahasiswa memang mudah dibodohi. Aku ingin lihat seperti apa prianya yang bisa membuatmu tetap berteman setelah putus. Sisi, bayi-bayinya baru saja makan. Wah, lucu sekali mereka. Kenapa cewek? Memangnya kenapa? Cepat, lihat bayi-bayiku. Bagaimana? Lucu kan? Ini yang kamu sebut bayi? Memangnya kenapa? Kalau ini, yang disebut bayi. Dia baru pertama kali. Tante, boleh tanya siapa? Fu Xinghe, keluar sekarang juga. Dasar anak nakal, ternyata kamu sembunyi di sini. Semalaman keluar main-main, hari ini aku akan memberi pelajaran atas nama menantuku. Bu, aduh. Jangan pukul dia. Hentikan. Tunggu. Kenapa langsung memukulku? Berani-beraninya kamu tanya kenapa? Kamu keluar semalaman main-main dengan perempuan lain. Lalu menantuku bagaimana? Bu, dia kelihatan seperti selingkuhan. Wah, hebat. Yang masih muda begini pun tidak kau lewatkan? Kamu masih manusia tidak? Anda salah sangka. Xinghe, dia. Diam kamu. Xinghe bukan panggilanmu. Hanya istrinya yang boleh memanggilnya begitu. Kamu sudah dewasa belum? Di usia yang masih muda ini, hanya karena kamu cantik, lalu mengejar suami orang? Orang tuamu membesarkanmu selama ini hanya supaya kamu bisa mengejar pria yang lebih tua? Bu, kedengarannya seperti pujian. Bu, Anda salah paham. Dia adalah istriku. Aku menginap di rumah istriku semalam. Apa masalahnya? Kamu masih membelanya? Bagaimana kamu bisa menghadapi istrimu? Kamu menantuku? Ibu, ini teh untuk ibu. Oh, panggilan ibu yang kamu ucapkan tadi, terdengar sangat manis. Ayo, duduklah. Biar ibu lihat kamu baik-baik. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah paham padamu tadi. Aku tidak menakutimu, kan? Aku minta maaf padamu. Kalau ada sesuatu yang kamu suka, akan kubelikan untukmu. Tidak. Aku tidak butuh apa-apa. Ah, yang benar saja. Hanya saja aku tidak pernah menyangka. Xinghe sudah sebesar ini, masih bisa menemukan seseorang yang semuda dan secantik kamu. Bu, apa aku benar-benar anak kandung ibu? Diam kamu. Ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu tidak pulang tadi malam? Salahku? Ayah yang menyuruhku pergi ke pesta koktail. Masa menyalahkanku? Ngomong-ngomong, ayah di mana? Beliau tidak ikut dengan ibu? Haruskah aku cari waktu untuk menemui ayah? Tapi kemarin, bukannya kamu sudah bertemu ayahnya di perusahaan? Bertemu beliau di perusahaan? Iya, dia bahkan meneleponku untuk memujimu. Bilang kalau kamu. Bu, aku perlu bicara dengan ibu. Apa? Sisi masih belum tahu tentang identitasmu? Jadi pada dasarnya kamu menipunya untuk menikah? Kamu dan ayah memang pasangan yang serasi. Jadi kapan kamu berencana memberitahunya? Kamu tidak bisa terus menundanya selamanya. Aku. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, lakukan hari ini. Kalau soal berbohong, semakin cepat kamu jujur, semakin baik. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu akan pergi memberitahu Sisi sekarang juga. Ayo, pergi. Sisi, aku perlu bicara denganmu. Ada apa? Kamu terlihat sangat serius. Sebenarnya, aku, Sisi, nenek, ibu, Shufen, kamu juga di sini. Sisi, ayo lihat barang-barang yang kubeli untuk bayi. Bayi? Lihat ini. Lucu sekali kan? Bayinya akan terlihat sangat cantik dengan ini. Ini lucu.
Tapi ini untuk manusia. Ya ampun, apa yang kamu katakan itu konyol. Cucu-cucuku, bukankah mereka manusia? Ya ampun. Tidak, Nenek. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Sisi, apakah kamu hamil? Sudah berapa bulan? Tidak, aku tidak hamil. Singhe dan aku baru saja. Tidak mungkin secepat itu. Oh, Shufen, kamu salah paham. Ini bukan anak Singhe. Ini adalah anak Sisi dari dulu. Dulu, Sisi masih muda. Dia naif dan dimanfaatkan. Apa maksudmu muda? Apa dimanfaatkan? Aku tidak punya anak. Oh, Sisi. Kami tidak akan menyalahkanmu. Jangan khawatir. Aku percaya pada karaktermu. Kami tidak akan memandangmu rendah karena hal ini. Nenek, tolong dengarkan aku. Kamu diam. Jika Singhe berani merendahkanmu, aku akan membuatnya membayar. Aku, nenekmu, telah menemukan untukmu spesialis ginekologi terbaik. Kamu bisa pulih dengan baik setelah aborsi. Apa? Aku melakukan aborsi? Siapa sih yang menyebarkan rumor tentangku? Nenek, anak yang kusebutkan adalah anjing liar yang kuadopsi. Apa? Aku harus tahu siapa sih yang menyebarkan rumor tentang aku. Sisi, menurutku cukup dengan meluruskan kesalahpahamannya saja. Lupakan saja yang sudah-sudah. Kita harus selalu melihat ke depan. Tidak, kamu tahu nggak sih betapa pentingnya reputasi bagi seorang wanita? Beraninya mereka bilang begitu tentang aku? Itu keterlaluan banget. Sayang, kamu baik banget sama aku. Pasti berat ya, menyimpannya sendiri selama ini. Kalau orang lain, mungkin aku udah diusir sekarang. Kalau orang lain, kamu nggak akan jadi sasaran rumor seperti itu. Nenek, maksudmu apa? Bukannya wajar saja aku baik padamu? Kurang lebih orang yang menyebarkan rumor itu mungkin nggak sadar sendiri. Dia mungkin salah paham. Jangan cari-cari alasan buat dia. Orang itu bukan cuma jahat, tapi benar-benar brengsek. Kalau aku ketemu dia, aku akan menghajarnya habis-habisan. Melon ini lumayan enak. Iya, makan aja. Ambil lagi. Kenapa mereka semua pada nengok aku? Kalian pada ngeliat apa sih? Kamu masih berani nanya? Lihat sendiri. Budaya grup Shenghua itu bobrok. Karyawati berperilaku tidak pantas. Punya anak di luar nikah. Nah, Ruan Sisi. Aku akan hancurkan reputasimu. Mari kita lihat bagaimana kau tetap menjadi Nyonya Fu. Ruan Sisi, tidak malukah kau? Ini semua karena kau. Semua orang bilang reputasi Shenghua buruk. Itu omong kosong. Itu tidak benar. Tak ada asap, kalau tak ada api. Kalau kau benar-benar tidak melakukan semua ini, kenapa yang selalu terlibat skandal itu kau? Siapa yang menyebarkan kebohongan ini? Kolaborasi perusahaan dengan Tuan Qin sebentar lagi akan dimulai. Tuan Qin sangat menjaga gengsi. Kalau kau menggagalkan kesepakatan ini untuk perusahaan, semua usaha Pak Fu akan sia-sia. Aku akan jelaskan sendiri ke Pak Fu. Rapat dengan Tuan Qin jam 2 siang. Pak Fu tidak ada di sini. Benar, aku mencari ketua. Apa? Dia menyangka anak anjing itu adalah anak Sisi. Bagaimana bisa dia salah paham seperti itu? Bagaimana aku bisa punya anak yang bodoh seperti itu? Ya, dia berasal darimu. Aku jauh lebih pintar darinya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menikahimu? Ibu. Bapak Fu, lihat. Bapak Fu sudah tidak tertarik lagi dengan kerja sama itu. Kerja sama apa yang lebih penting daripada istriku? Suruh Departemen Teknologi lacak identitas orang yang memposting ini. Lalu, suruh Departemen PR menghapus semua detail terkait. Aku ingin tahu, siapa yang berani mengganggu istriku? Kamu. Sisi, bukan kami. Ibu, apa dia mengancam ibu dengan pekerjaan Singhe? Hah? Ibu, jangan takut.
Aku di sini, aku akan melindungi ibu. Melindungi? Ketua, sebelumnya aku sangat menghormati Bapak, tapi aku tidak menyangka Bapak adalah orang seperti ini. Sisi, kamu salah paham. Iya, Sisi, kamu benar-benar salah paham. Dia tidak melakukan apa-apa padaku. Ibu, aku tahu ibu khawatir tentang pekerjaan Singha dan aku. Jangan khawatir, Singha dan aku pasti tidak akan membiarkan ibu diintimidasi. Lagi pula, aku sudah berencana untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Kenapa mau mengundurkan diri padahal semuanya baik-baik saja? Berhenti. Nona muda ada di kantor ketua. Bapak Fu benar-benar baik pada istrinya. Awalnya aku merasa bersalah karena skandalku mempengaruhi perusahaan. Tapi sekarang sepertinya ini adalah contoh klasik dari satu orang yang merusak semuanya. Pantas saja ada yang menyebarkan rumor buruk tentangku. Apa? Apa ini semua? Sisi, Singhe, kamu kenapa di sini? Nak, kamu datang tepat waktu. Jelaskan ini padaku sekarang. ada apa? Singhe, kamu tahu tidak? Ayah baru saja menggertak ibu. Dia menggenggam tangannya dan tidak mau melepaskannya. Sisi, tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana bisa disebut kesalahpahaman? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kalau ayah tahu, dia akan marah besar. Sebenarnya, Singhe, aku ada hal mendesak. Aku harus menerima telepon. Kamu lindungi ibu? Ya? Sisi, Lihat, sudah kukatakan. Kalau kamu tidak membersihkan nama baikmu, akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Hei, aku hanya menggenggam tangan istriku sendiri dan disangka pengganggu. Dasar anak kecil, ini semua salahmu. Sekarang citraku hancur di depan calon menantuku. itu semua bisa dijelaskan. Tapi saat ini, seseorang di internet sedang menyebarkan rumor bahwa Sisi hamil sebelum menikah. Itulah yang perlu ditangani segera. Dan siapa yang memulai semua ini? Kamu. Bukankah kamu yang menyebarkan rumor itu? Aku hanya memberitahu nenek. Lalu siapa lagi? Sisi, jangan khawatir. Aku tidak peduli kamu pernah aborsi. Aku bahkan tidak peduli berapa banyak anak yang pernah kamu miliki. Mereka adalah semua anakku. Tidak mungkin. Luming, kan? Tuduhan yang sangat besar kau lontarkan padaku. Dasar anak kurang ajar. Akhirnya kutemukan kamu. Ibu, kakak, apa yang kalian lakukan di sini? Ini tempat kerjaku. Jangan buat keributan di sini. Kita ini ngapain di sini? Jadi kamu tahu juga apa itu malu. Kenapa dulu tidak bersikap seperti ini? Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Aku bekerja keras sampai tulang-tulangku remuk untuk membesarkanmu. Kamu kabur ke kota untuk hidup enak. Meninggalkan ibumu sendiri untuk bertahan hidup. Benar. Jangan kira bersembunyi di kota, berarti kami tidak bisa menemukanmu. Dengarkan aku, Ruan Sisi. Kamu adalah keluarga Ruan selamanya, dan kamu akan tetap keluarga Ruan sampai mati. Untuk sisa hidupmu, kamu tidak akan bisa lepas dari kami. Atas dasar apa? Uang untuk sekolahku semua didapat dari kerja keras ayah. Setelah ayah meninggal, aku tidak menghabiskan sepeser pun uang kalian. Aku mendapatkan uangku sendiri melalui kerja. Aku tidak berutang apa-apa pada kalian. Omong kosong. Beraninya kamu mengatakan itu? Jika kamu tidak memaksa ayahmu untuk bekerja dan menabung untuk biaya sekolahmu, apakah dia akan bekerja terlalu keras dan meninggal di usia muda? Ya, betul. Kamulah yang membunuh ayah. Sekarang kamu hidup enak tapi kamu malah membelakangi kami. Semuanya, datang dan nilailah. Seseorang yang tak berperasaan seperti dia pantas dihukum? Ruan Sisi adalah orang seperti itu? Ya, awalnya aku tidak percaya. Desas-desus di intranet sekarang tampaknya cukup jelas. Ruan Sisi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Demi uang, kamu bisa begitu egois dan meninggalkan keluargamu. Jadi menurut logika itu, kamu berganti-ganti pasangan, memiliki anak di luar nikah. Itu juga demi uang? Anak di luar nikah? Aku tidak. Itu semua hanya gosip jahat. Astaga. Aku ingin kamu menikah untuk mahar, dan kamu menolak. Malahan, kamu mengandung anak haram. Tampaknya membawa keluarga Ruan Sisi ke sini adalah langkah yang tepat. Baru saja terlibat skandal,
dan berasal dari keluarga seperti ini. Aku penasaran apakah Pak Fu masih mau menerimanya. Aku nggak peduli, dasar anak kecil. Dengar baik-baik, kamu harus beritahu Sisi yang sebenarnya hari ini. Ketua, Pak Fu, ada masalah di lantai 1. Siapa yang izinkan kamu masuk? Tidak lihat kami sedang membahas pekerjaan. Keluar. Ini tentang ruang Sisi. Ada apa dengan Sisi? Pantas saja waktu aku cari kamu ke sekolahmu, mereka bilang kamu sudah menikah. Kamu, Katakan sekarang juga. Siapa si brengsek itu? Bicara. bukan salah dia. Maksudmu bukan salah dia gimana? Ayo, kita cari dia sekarang juga. Suruh dia bayar. Jangan, lepasin aku. Ruan Sisi, berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu, demi si brengsek itu, berani mukul ibumu sendiri? Sungguh tidak berbakti. Semuanya, lihat sini. Lihat ini. Anak perempuan tak tahu terima kasih ini. Aku nggak mukul ibu. Aku... Ruan Sisi, kamu benar-benar berani mukul ibu? Hari ini, mewakili ayah, aku akan memberi pelajaran. Ayo, ayo pergi. Bicara. Siapa si brengsek itu? Katakan. Sisi. Kamu baik-baik saja, Sisi? Nah, kamu siapa? Berani-beraninya mukul anakku. Aku lawan kamu. Ayo lihat siapa yang berani bergerak. Anda baik-baik saja, Pak Fu? Dia manggil kamu apa? Kamu sebenarnya siapa? Dia manggil kamu apa? Kamu siapa? Maaf, Sisi. Nanti aku jelasin. Bikin masalah di Shenghua Group. Luming, urus mereka. Hei, lepasin aku. Lepas. Kalian ini siapa? Ibu, orang ini pasti si brengsek yang deket sama Sisi. Diam, beraninya kau menghina Tuan Fu. Tuan Fu? Tuan Fu yang mana? Presiden Shenghua Group. Orang terkaya saat ini. Penerus keluarga Fu, Fu Xinghe. Apa? Nggak mungkin. Anak perempuan nggak berguna itu. Masa aku nggak tahu? Sama sekali nggak mungkin. Betul. Dia cuma pembawa sial, perusak rezeki. Berani-beraninya bikin masalah di Shenghua, dan menghina nyonya muda, hajar mereka. Stop. Jangan pukul dia. Oh, Tuan Fu. Aku salah. Stop. Ruan Sisi. Kamu cuma mau berdiri di situ dan lihat abangmu dipukuli? Kamu sama dia kan saudara-saudara. Kok teganya sih? Dia yang mukul aku duluan. Waktu dia mukul aku, dia pernah mikir dia itu abangku. Dia yang cari masalah sendiri. Ayo pergi, sayang. Ruan Sisi. Walaupun kamu nggak mau ngakuin dia, terus aku gimana? Kamu nggak mau ngakuin aku juga. Aku yang lahirin kamu. Nyawamu aja punyaku. Kamu terus bilang kalau kamu yang memberiku hidup. Tapi begitu aku lahir, kamu langsung membenciku karena aku perempuan. Kamu membuangku di gunung. Ayahku yang menemukanku dan membesarkanku. Sejak saat kamu membuangku, tidak ada ikatan ibu dan anak di antara kita. Sisi, kamu keterlaluan. Diam. Sisi, ayahmu dan aku sudah menikah. Itu harta bersama. Itu diwajibkan oleh hukum. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Membesarkan anak sampai umur 18 tahun juga diwajibkan oleh hukum. Setelah aku berumur 18, aku tidak pernah menghabiskan sepeser pun uangmu. Aku tidak berhutang apa-apa padamu. Kalau kamu mau minta uang dari suamiku, biar ku kasih tahu, tidak akan dapat sepeser pun. Kami tidak berhutang apa-apa padamu. Untuk sisa hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu. Istriku bilang dia tidak ingin melihatmu lagi. Keluarkan mereka. Tunggu. Ruan Sisi, anak durhaka. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hari ini, aku umumkan pada semua orang. Ruan Sisi adalah istriku, istri Fu Xinghe. Dia juga nyonya Shenghua. Mulai sekarang, jika ada yang berani menyebarkan rumor tentangnya, aku akan menghukum mereka dengan berat. Ruan Sisi, Fu Xinghe melindungimu sekarang. Tapi aku tidak percaya begitu ketua dan istrinya tahu sifat aslimu, mereka masih bisa menerimamu.
Masuk. Kenapa kamu datang lagi? Ketua, ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Ini tentang Ruan Sisi. Bicaralah. Bapak Ketua tidak tahu. Ruan Sisi terlihat seperti mahasiswa, tapi sebenarnya dia sangat licik. Dia bahkan berhasil menipu Pak Fu. Dia berasal dari desa. Keluarga di kampungnya sudah menjodohkannya. Dan sekarang dia sedang membuat keributan di bawah. Singhe, bukankah dia sudah pergi menangani ini? Masih belum selesai juga? Dengan Singhe di sana, Sisi pasti tidak akan dirugikan. Bukan cuma itu. Ruan Sisi itu juga moralnya bejat. Dia punya anak di luar nikah. Sudah tersebar di seluruh internet. Itu benar-benar keterlaluan. Benar sekali. Dia mencoreng nama baik Shenghua. Dia sama sekali tidak boleh tinggal di Shenghua lagi. Itu keterlaluan. Kita harus mencari tahu siapa yang memfitnah menantu saya. Apa? Kamu tampaknya sangat memperhatikan anak saya. Tentu saja, Bu Fu. Pak Fu sangat luar biasa. Sebagai karyawannya, saya tentu tidak bisa hanya diam dan melihatnya dizalimi. Kamu tampil sangat baik. Mulai besok, kamu tidak akan bekerja di Shenghua lagi. Apa? Melewati atasanmu, menciptakan masalah, dan memfitnah menantu saya. Orang sepertimu. Saya pasti tidak akan mempertahankan di grup Shenghua. Seseorang... Tunggu. Pak Fu, tolong bicaralah dengan ketua. Saya melakukan semua ini untuk Bapak, untuk Shenghua. Untuk saya? Untuk Shenghua. Cara kamu membantu Shenghua adalah dengan menyebarkan kebohongan ke seluruh internet. Dan waktu itu, kamu membuat Pak Qin marah karena memakai barang palsu. Dan kamu menjebak Sisi, sengaja menumpahkan kopi ke Pak Qin. Saya biarkan saja. Kamu pikir saya orang yang mudah ditindas? Tidak, Pak Fu, bukan begitu. Waktu itu kecelakaan. Tidak, Pak Fu, saya salah. Saya tahu saya salah. Saya bingung sesaat. Mulai saat ini juga kamu dipecat dari Shenghua. Sedangkan untuk keluarga Liu, tidak akan pernah punya tempat di Jiangcheng. Pak Fu, aku tahu aku salah. Sisi, aku mohon padamu. Semua itu salahku sebelumnya. Pikiranku sedang tidak jernih. Aku tahu kamu adalah Bu Fu yang sah sekarang. Bisakah kamu, demi hubungan kita dulu, tolong beri kata-kata yang baik untukku pada Pak Fu? Untuk menjatuhkanku, reputasi Shenghua pun tidak kamu pedulikan. Aku mengalah terus-terusan, dan kamu malah semakin menjadi. Hubungan apa lagi yang bisa kita bicarakan? Tolong pergi. Sisi, urusan di rumah sudah selesai? Sudah selesai semua. Hanya saja, haruskah aku memanggilmu ketua sekarang? Atau haruskah aku memanggilmu ayah? Sisi, kamu sudah tahu segalanya. Aku juga baru tahu sendiri. Hal sebesar ini, kenapa kalian semua menyembunyikannya dariku? Sisi, kami tidak bermaksud membohongimu. Semua ini karena Singhe. Dasar anak nakal. Lihatlah, kau membuat menantuku menangis. Tapi, setidaknya ini membuktikan aku bukan orang mesum. Aku dan Ibu Singhe menikah secara sah. Ini waktunya membicarakan itu? Sisi, kamu tidak marah kan? Tidak. Kenapa aku harus marah? Aku hanya merasa aku sekarang bahkan lebih tidak pantas untukmu. Tidak mungkin. Sudah kubilang, aku akan baik padamu seumur hidupku. Sayang, apa? Kalau mau makan, semua restoran bintang Michelin di kota ini, aku bisa atur. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Baiklah. Udah. Aku tahu kamu kaya. Tapi hari ini, kita ketemu temanku. Jadi kita ikut caraku. Oke. Ling, duduklah. Ayo duduk. Hai, aku temannya Sisi. Aku suaminya Sisi. Aku tahu kita pernah lihat satu sama lain lewat video. Tetap tampan seperti biasa. Kenapa kamu terlambat hari ini? Kamu nggak tahu. Perusahaan kami sekarang kerja untuk Shenghua. Apalagi si Tuan Fu itu, dia sangat menyebalkan. Tuan Fu ini, dia ngapain sampai kamu benci banget? Kamu nggak tahu. Rencananya terus berubah-ubah. Aku lembur sampai sekarang. Dan klub tempat aku dulu kerja, kayaknya juga si Tuan Fu itu yang nutupin.
Coba bilang, si Tuan Fu ini, apa dia sialin aku, atau gimana? Sayang, kayaknya kamu perlu introspeksi diri. Kenapa suamimu harus introspeksi? Karena suamiku adalah CEO dari grup Shenghua, Fu Xinghe. Maaf ya, aku benar-benar nggak tahu. Lupakan saja, karena aku sudah menyuruhmu lembur, dan kamu menyemprotkan air padaku, kita anggap sudah lunas. Kamu benar-benar nggak marah? Nggak berani. Kamu sahabat baik istriku. Anak baik. Karena kamu bilang kita sudah lunas, aku tetap harus menepati janji yang kubuat dengan Sisi. Sebuah ujian dari sahabat baik. Ujian? Pelayan. Ujian macam apa? Banyak banget. Sisi, suamimu nggak bakal cemen, kan? Siapa bilang aku nggak sanggup? Cuma minum-minum biasa. Ayo maju. Ayo minum, minum, minum. Bersulang. Ayo. Teruskan. Bersulang. Astaga. Nggak kuat minum tapi maksa juga. Ini soal harga diri pria. Lihat dirimu. Sok jago buat apa? Ling-Ling dulu kerja di klub. Dia jago. Kamu nggak mungkin menang minum darinya. Setelah semua yang kukorbankan untukmu, gimana caramu membalasnya padaku? Jangan main-main. Kenapa kamu tidak mandi dulu? Kamu bau alkohol. Aku melakukan semua itu untukmu. Kamu tidak mengerti? Kamu mau pergi atau tidak? Baiklah. Sisi, aku sudah selesai mandi. Buatkan aku perjanjian cerai. Sisi, biar aku jelaskan. Itu tidak sengaja. Katakan padaku, kenapa kamu tidak memberitahuku identitas aslimu dulu? Aku akui, awalnya aku menikahimu untuk membuatmu tenang. Tapi sekarang perasaanku tidak seperti itu. Lagi pula, waktu itu aku belum mengenalmu. Aku pikir kamu mencoba menipuku. Kamu pikir aku pembohong yang mencoba menjebakmu? Kamu pikir aku pembohong? Takut aku nempel terus padamu ya? Masa sih? Sisi, percayalah padaku. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Gak heran waktu kamu dengar aku punya anak sebelumnya. Kamu sama sekali gak peduli. Jadi kamu udah rencanain buat cerai? Ya, punya anak atau enggak, itu sama sekali nggak penting buat kamu. Tentu saja enggak. Justru karena aku peduli sama kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu, aku cuma pengen sama kamu. Terus ini artinya apa? Waktu itu, aku kira kamu. Aku kira kamu mau. Kira apa? Nggak bisa ngomong kan? Pergi. Pergi. Sisi, buka pintunya ya. Sisi. Sisi. Xinghe, kenapa kamu tidur di sini? Nenek. Sisi di mana? Sisi. Sisi.
Apa ini? Semuanya baik-baik saja. Kok bisa-bisanya kalian cerai? Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Sisi? Dalam waktu 3 menit, aku mau tahu Sisi pergi kemana. Oh, Sisi, kamu kenapa hari ini? Kamu kan biasanya nggak pernah ke tempat-tempat kayak gini. Dulu iya. Sekarang udah beda. Aku sekarang udah cerai. Nggak ada tempat yang nggak bisa aku datangi. Cerai? Terjadi apa? Aku cerita ya, si Fu Xinghe ini bener-bener brengsek. Pelan-pelan. Santai aja Udah, jangan minum lagi, ya? Cerita dulu, kenapa sih? Sebenarnya Fu Xinghe ngapain ke kamu? Dia pecat aku dari pekerjaan. Dan putusin bisnis keluarga aku di Jiangcheng. Xinghe bukan orang kayak gitu. Apa kamu ngelakuin sesuatu ke dia? Aku. Semua yang aku lakukan itu untuk kebaikannya sendiri. Aku. Kenapa? Itu bukan pelayan kecil itu? Kayaknya Li Bowen belum tahu kalau Ruan Sisi itu istri Fu Xinghe. Pak Li, gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Bukannya kamu bilang gak ada cewek di dunia ini yang gak bisa kamu dapetin? Aku yakin kamu gak bisa dapetin cewek itu. Dia? Iya, Nggak mau taruhan. bukannya kamu bilang. Iya. Aku bilang nggak ada cewek di Jiangcheng yang nggak bisa aku dapetin. Tapi apa? aku cuma ngomong doang. Kalau kamu bisa dapetin cewek itu, aku kasih tahu satu rahasia. Tentang Fu Xinghe. Setuju. Ruan Sisi, Ruan Sisi. Kamu bongkar aku pakai barang palsu, permalukan aku di depan semua orang, dan bikin aku diusir dari Shenghua. Kali ini, aku akan hancurkan kamu. Hai cewek-cewek, gimana kabarnya? Pergi sana. Ada masalah apa? Temanmu ini selalu jahat kayak gini? Enggak. Aku cuma jahat ke pria tua. Maaf ya, temanku lagi sedikit emosi hari ini. Aku paham, pria tua itu. Ya, mereka semua bodoh. Tapi jangan samakan aku dengan mereka dong. Aku juga salah satu dari kalian. Hah? Kak. Hatiku juga baru disakiti pria tua hari ini. Harusnya kalian minum bareng aku dong. Kak? Jadi kamu? Hei, gak apa-apa. Saudari itu bagus. Ayo minum. Ayo. Ayo kita lakukan. Ayo minum. Ayo kita minum satu. Untuk saudari. Untuk saudari yang bahagia. Nona muda sekarang ada di rumah temannya. Sepertinya dia tidak ingin bertemu Anda sekarang. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Siapa yang suruh kamu siapkan surat cerai? Anda yang suruh saya siapkan surat cerai. Kamu cuma lakukan sesuai perintahku. Kamu nggak punya pikiran sendiri? Saya. Apa? Sedih? Keluar main yuk. Biar pikiran jernih, hei. Coba tebak aku ketemu siapa? Siapapun yang kamu lihat, bukan urusanku. Kalau nggak datang, jangan menyesal. Ayo dong kita main bareng. Cepetan. Ayo. Sudah ku bilang aku nggak mau pergi. Tuan Fu. Aku lihat langsung Ruan Sisi dengan Tuan Mudali, mabuk, dan masuk ke kamar hotel bersama. Katanya mau main kartu bareng. Apa? Pak Fu, akhirnya kau datang. Wanita tak tahu malu itu, Ruan Sisi. Berani-beraninya dia mencoba merayu temanmu. Aku tidak memukul wanita. Tapi kalau kau berani memfitnah Sisi lagi, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Buka pintunya. Buka pintunya.
Bukannya kau bilang tidak akan datang? Siapa? Masuklah. Dengar ya. Kali ini, aku bertemu pelayan kecil yang kau suka waktu itu. Dia seru banget. Ayo, kita pergi bersama. Bicaralah. Apa yang kau lakukan padanya? Kau ngapain? Hei, aku mengundangmu dan kau tidak datang. Lebih baik kau tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, persahabatan kita selesai. Ada apa dengan sikapmu? Lagi datang bulan ya? Pak Fu, lihat. Kalian lagi. Kami lagi main kartu. Kalau kamu datang lebih awal, gue nggak bakal kalah berkali-kali. Tadi dia kan kalah? Cepetan gambar di mukanya. Jangan mau mundur. Orang yang nggak tahu, bakal bingung kita lagi ngapain. Aku kesini mau. Oke, lihat tuh sikapmu barusan. Orang lain bakal ngira kamu kesini buat nyariin selingkuhan. Pusing he. Kamu anggap aku orang macam apa? Aku ini. Apa? Sekarang nggak berani ngaku. Bukan. Aku beneran khawatir sama kamu. Jangan pakai alasan khawatir buat nutupin kalau kamu curiga sama aku. Ada apa nih? Jangan ikut campur urusan suami istri. Apa? Sudah menikah? Licik banget sih, Fu. Gua anggap kamu saudara. Kamu malah anggap gue orang ketiga? Nggak cuma ngejelekin karakter gue, selera gue juga kamu pertanyakan? Diam. Diam. Kamu juga diam. Kamu masih melototin aku? Tunggu. Kamu salah paham. Yang salah itu kamu. Aku di pihak kakakku. Sayang, aku salah. Siapa yang kau panggil sayang? Kita sudah bercerai. Aku tidak setuju. Surat cerai itu kamu yang buat sendiri. Aku tidak peduli. Aku menyesal. Aku cuma tidak setuju. Keberatan ditolak. Sisi. Sudahlah, Sisi. Masih marah? Kamu tidak benar-benar mau cerai dengannya, kan? Dia yang mau menikah. Dan dia juga yang mau cerai. Kenapa aku harus melakukan apapun yang dia katakan? Dan dia menyembunyikannya dariku begitu lama. Dia takut kalau aku tahu. Aku akan nempel terus padanya. Dia benar-benar meremehkanku. Oke, jangan marah. Lihat, cuaca hari ini bagus sekali. Ayo ajak Yuan Bao jalan-jalan biar kena matahari. Ya, ayo pergi. Kamu yakin kompleks ini? Nak, di sini kan tempatnya? Aku sudah tanya-tanya. Sisi sialan itu. Dia cuma titipin anaknya. Ke teman di sini. Ini dia. Bagus. Kalau gitu kita ambil saja. Anak dia dan Fu Xinghe. Nanti dia pasti nurut. Mereka keluar. Sisi. Dia lagi ngapain di sini? Kamu lagi ngapain di sini? Mau nyariin aku selingkuh lagi? Terang-terangan? Di depan semua orang? Kayaknya kamu bakal kecewa. Jangan ngomong gitu ya. Aku tahu aku salah kemarin. Liu Yue sudah kusuruh orang usir dari Jiangcheng. Ini urusan kita berdua. Kamu nggak percaya sama aku. Itu faktanya. Ling Ling, ayo kita pergi. Sisi. Jangan marah. Pulang sama aku ya. Lepasin tanganmu. Sisi, aku beneran tahu aku salah. Lagi ngapain sih? Lepasin dia. Terang-terangan, berani ngerjain cewek, malu-maluin. Iya, kira kami gampang ditindas? Kelihatannya sopan, tapi kok berani kayak gini? Om Tante, bukan seperti yang kalian pikir. Aku. Nona, jangan takut. Dia sakiti kamu. Jangan takut, Om yang belain. Dia? Kami sudah menikah. Hah? Aku suaminya. Iya. Kami punya surat nikah. Jadi kalian memang sudah menikah? Nona, aku sudah pernah mengalaminya. Anak muda ini terlihat sangat cakap. Hahaha. Seperti kata pepatah, pasangan bertengkar, tapi berbaikan sebelum tidur.
Tidur nyenyak menyelesaikan segalanya. Hei, berhenti. Hei, kamu ngapain? Berhenti. Beraninya kamu mencuri anjing. Anjing apa? Aku tadi bilang lingkungan kita akhir-akhir ini sering kehilangan anjing. Kamu pencuri anjingnya, kan? Aku tidak. Aku bukan pencuri anjing. Aku salah. Ini semua salah paham. Sisi, kenapa kamu pakai kereta bayi untuk anjing? Kamu. Apa? Sekarang mau mencuri anak? Urusan apa kamu dengan apa yang aku pakai? Pencuri anjing tak tahu malu. Dia mungkin mengira anakku ada di dalam kereta bayi, mencoba mencurinya untuk memeras aku. Aku bukan pencuri anjing. Kalau tidak percaya, tanya Sisi. Tanya dia. Katakan sesuatu. Dia tidak hanya mencuri anjing, tapi juga menyiksanya. Apa? Apa sih, kamu menyiksa anjing? Tidak, aku tidak. Kamu datang ke lingkungan kami untuk menyiksa anjing? Kamu cari mati? Aku tidak mencuri anjing. Aku tidak menyiksanya. Menyiksa anjing. Kamu tidak mau hidup lagi. Berhenti memukulku. Aku tidak mencuri anjing manapun. Ibu, tolong aku, Ibu. Apa, kalian berdua terlibat dalam ini bersama? Tidak. Aku tidak kenal dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi. Bawa dia ke polisi. Sayang, lihat, aku menyelamatkan anak kita. Bisakah kamu memaafkanku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu anak siapa bersamamu? Sepertinya, sayang, aku masih belum berusaha cukup keras. Jadi, kalian berdua baru saja berbaikan seperti itu? Sisi, kamu makan malam di rumah malam ini? Turunin aku. Santai saja. Aduh, Sisi, maafkan aku. Kamu sudah bilang itu berjuta-juta kali. Sisi, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan lagi, ya. Sisi, sayang. Sisi, sayang, ayolah. Jangan main-main. Halo? Beritahu Jin Group, Sheng Hua tidak butuh bisnis mereka. Dia selalu begitu dingin. Sangat menakutkan. Tapi di sekitarku, dia sangat hati-hati. Apa aku benar-benar salah menilainya? Baik, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada apa? Mengagumi suamimu yang tampan? Kamu tidak tahu malu. Jadi, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Tapi tergantung penampilanmu. Anggap saja ini masa percobaan. Apa? Masa percobaan? Hai, Sisi. Kamu berencana tinggal sama aku dan melupakan Fu Xinghe begitu saja? Tidak. Aku cuma lagi memberinya masa percobaan. Wah, Sisi, Ling. Kalian ngapain di sini? Li Mei, Kamu pikir kamu pantas tinggal di lingkungan ini? Aduh, Li Mei. Mulutmu yang jorok itu belum juga diperbaiki setelah sekian lama? Kamu beruntung belum dipukuli sampai mati. Kamu aja nggak bisa masuk ke satu universitas pun, si pecundang. kamu tuh yang pecundang. Kamu cuma bisa masuk universitas abal-abal karena koneksi ayahmu. Kerjamu cuma numpang hidup sama orang tua. Terus kenapa? Setidaknya aku nggak perlu cari uang sendiri. Lagi pula, begitu lulus nanti, aku akan ikut kencan buta dengan pria kaya. Nggak kayak kalian, capek-capek kerja, cari nafkah. Oh, jadi kamu harus nunggu lulus dulu baru bisa pacaran sama pria kaya? Nggak kayak Sisi kita, dia sudah meraih kebebasan finansial sendiri. Dan yang lebih hebat lagi, dia menikah dengan suami yang kaya dan tampan. Omong kosong apa yang dia keluarkan? Masa sih? Ling, jangan buang-buang tenaga ngomong sama dia. Ayo kita pergi. Hei, jangan cuma bisa sombong terus pergi. Mau apa lagi? Besok lusa ada reuni kelas. Kalau beneran punya suami kaya, bawa dia ikut. Seolah-olah kamu pantas ketemu dia. Kamu pikir kamu layak bertemu dia? Mau kabur sekarang setelah kebohonganmu terbongkar? Bukannya kamu selalu bilang ayahmu mengajarimu untuk jujur? Jujurlah. Lihat dirimu. Ngomong sembarangan di mana-mana. Kalau ayahmu tahu, dia akan bangkit dari kubur cuma untuk marah. Baiklah, aku akan menemuinya. Kalau kamu tidak bisa, kamu harus menggonggong seperti anjing. Dan kalau aku bisa,
Kamu merangkak di tanah seperti anjing. Kenapa aku harus? Takut? Siapa yang takut? Aku akan merangkak kalau harus. Ruan Sisi, kamu pasti berbohong. Kamu akan kalah. Proyek kolaborasi dengan Mingda dijadwalkan untuk besok lusa sore. Kamu tidak tahu malu. Gedung untuk cabang Haicheng akan segera selesai. Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Tapi itu masih tergantung pada performamu. Anggap saja masa percobaan. Proyek di Beicheng saat ini masih dalam masa percobaan. Masa percobaan? Kenapa ada masa percobaan? Kok sekarang ada masa percobaan? Tuan Fu, apa kamu baik-baik saja? Apa yang baru saja kamu katakan? Kita tadi sampai mana? Masa percobaan. Oh iya, masa percobaan. Aku sudah bosan mendengar 3 kata itu. Pak Fu, Anda sedang memikirkan Nyonya lagi, kan? Aku penasaran kapan Sisi akan benar-benar berbaikan denganku. Kalau Anda ingin Nyonya benar-benar memaafkan Anda, sebenarnya aku punya ide. Dijamin bisa membuat Nyonya berubah pikiran tentangmu. Apa idenya? Halo, Nona Ruan, Pak Fu dirawat di rumah sakit. apa? Pusing he di rumah sakit? Ambil. Hei, Sisi, mau kemana? Nak, apakah kita bisa menipu menantu kita kembali? Maksudku, memenangkannya kembali. Sekarang semuanya tergantung padamu. Iya, nanti kamu harus akting meyakinkan. Apa ini benar-benar akan berhasil? Tentu saja, Pak Fu. Percayalah, ini akan berhasil. Walaupun aku belum pernah pacaran. Kamu belum pernah pacaran? Tapi aku sudah menonton drama pendek. Begitulah biasanya di drama-drama itu. Entah pemeran utama pria sakit, membuat pemeran utama wanita kasihan, atau kita atur penculikan di mana kamu, menangkis pisau untuk pemeran utama wanita, berbaring di tempat tidur, atau menangkis pisau. Yang mana? Kalau begitu, berbaring di tempat tidur. Dia datang, dia datang. Ibu ayah, apa yang terjadi dengan Singhe? Singhe, dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia jatuh ke air. Ah, kecelakaan mobil. Pak Fu, dia. Tiba-tiba bilang mau cari kamu. Bilang harus bawa kamu pulang. Lalu dia kecelakaan di jalan. Mobilnya langsung masuk ke air. Apa? Singhe? Singhe? Apa kata dokter? Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sisi, kami memang sangat menyukaimu. Tapi dengan kondisi Singhe seperti ini, kami benar-benar tidak bisa menahanmu lagi. Aku tidak akan meninggalkan Singhe. Sejak ayahku meninggal, dialah yang paling baik padaku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Sisi, jangan terlalu sedih. Meskipun Singhe sudah tiada, kami masih mendukungmu untuk pergi dan mencari kebahagiaan di tempat lain. Ibu, aku rasa kamu benar. Aku masih muda. Aku yakin akan bertemu seseorang yang bahkan lebih baik dari Singhe yang akan mengejarku. Sekarang Sisi. Nah, ini. Paman. Biar aku jujur padamu. Beberapa hari yang lalu, Singhe dan aku sudah menandatangani surat cerai. Surat cerai? Hal ini, sekretaris Lu mengetahuinya. Singhe secara khusus meminta sekretaris Lu untuk menyusunnya. Apa? Oh, tidak. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan Fu yang memerintahkannya. Aku hanya seorang karyawan. Dasar bodoh. Dia menyuruhmu melakukannya, jadi kau lakukan? Apa kau tidak punya pikiran sendiri? Aku. Jadi, pengaturan pemakaman Singhe sudah tidak pantas lagi bagiku untuk menanganinya. Tapi jika ada yang bisa kubantu, aku pasti akan melakukan bagianku. Aku akan pergi sekarang.
Berhenti di sana. Perceraian apa? Aku tidak setuju. Ruan Sisi, kau ingin mencari pria lain? Mimpi saja. Tidak di hidup ini. Atau di hidup berikutnya. Oh, Tuan Fu. Kembali dari kematian, ya? Kau menyadarinya. Sisi. Maaf, Shinhe itu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu berbohong kepada Sisi? Betul. Pria manapun yang berbohong kepada wanita bukanlah pria sejati. Kamu membuatku sangat ketakutan. Ayahmu sendiri. Aku pikir sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padamu. Kamu hampir membuatku kena serangan jantung. Ya, kamu membuatku sangat takut. Kepalaku pusing. Itu punggungmu. Maaf. Oh, kepalaku. Sakit sekali. Sakit kepala, dan masalah jantung itu serius. Kita harus pergi ke dokter sekarang juga. Aku akan antar kalian berdua. Ya. Ayo pergi. Sampai nanti. Cepat. hei, kalian. Pusing, He. Ya? Kamu berbohong padaku lagi. Ah, maaf. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu ayahku meninggal begitu saja? Makanya aku sangat takut. Apa kamu tahu aku benar-benar takut? Aku minta maaf, sayang. Aku bersumpah tidak akan berbohong padamu lagi. Bagus, sekarang semuanya sudah baik. Lusa, Aku mau dinas ke luar negeri. Aku baliknya kira-kira seminggu lagi. Jadi anak baik dan tunggu aku di rumah. dia mau ke luar negeri. Pekerjaannya lebih penting. Aku nggak boleh menghalanginya. Kenapa? Nggak apa-apa. Pergilah, jangan khawatir. Aku akan menunggumu di rumah. Oke. Sisi, kalau Pak Fu dinas, kita sebenarnya nggak perlu datang. Nggak datang itu sama aja kayak kabur. Tapi sekarang kamu di sini sendirian. Kita tetap bakal kalah. Masih lebih baik daripada jadi pengecut. Ayo pergi. Wah, kalau bukan nyonya kayak kita. Suamimu mana? Bukannya katanya mau bawa suami kaya raya. Semuanya udah nunggu. Ruan Sisi, suamimu mana? Coba perlihatkan. Apa? Dia meremehkan kita karena kita miskin. Jadi nggak mau ketemu, ya? Suamiku lagi dinas. Oh, dinas. Alasan yang payah banget. Itu aja yang bisa kamu buat? Betul. Mending bilang aja dia udah mati dan dikubur. Hati-hati bicaramu. Suami Sisi nggak nganggur kayak kalian. Ruan Sisi, menurut taruhan kita, bukannya sekarang waktunya kamu menggonggong? Gonggong seperti anjing. Sekarang juga. Gonggong seperti anjing. Baiklah. Sudah cukup, jangan menyusahkan teman sekelas lama kita. Wang Xiang, dulu kan kamu naksir Ruan Sisi. Dia menolak kamu karena fokus belajar. Kamu pikir kamu punya kesempatan sekarang? Kalau kamu bilang begitu. Kalau aku menyangkalnya, itu tidak menghormati Sisi. Sisi, sekarang kita sudah kuliah. Kamu harus paham betapa pentingnya koneksi sosial. Kalau kamu mau jadi pacarku, aku bisa minta ayahku mengatur agar kamu bisa magang di sebuah perusahaan di bawah grup Shenghua. Bagaimana? Shenghua, ayahmu punya koneksi di Shenghua? Sebenarnya ayahku bekerja di Shenghua. Wang Xiang, sejak kapan keluargamu punya koneksi bagus? Ya, Shenghua adalah perusahaan terbesar di Jiangcheng. Ruan Sisi, kamu dapat rejeki nomplok. Tidak, terima kasih. Aku sudah magang di Shenghua. Lagi pula, aku sudah punya suami. Kamu sudah punya suami? Di mana dia? Kamu tidak cuma ngomong begitu buat jaga gengsi, kan? Sisi tidak bohong. Suaminya adalah Ruan Sisi, jangan biarkan harga dirimu membuatmu melewatkan kesempatan bagus ini. Kamu bilang kamu magang di Shenghua. Kamu tahu apa itu Shenghua? Itu bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Percaya atau tidak, aku nggak perlu kasih penjelasan ke kamu. Sisi, kebohonganmu semakin gak masuk akal. Sisi, kamu aja belum lulus. Masa udah nikah? Oh, aku ngerti. Kamu cuma malu aja. Tapi kamu harus mikir baik-baik. Mana yang lebih penting, gengsimu, atau masa depanmu? Masa depanku bukan urusanmu. Kamu nggak berhak menilai. Seberapa muda pun aku tetap sudah dewasa. Dan suamiku luar biasa. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Kamu bahkan nggak bisa dibandingin sama dia. Sisi, aku beneran mau bantu kamu.
Tapi kalau kamu masih ngeyel, ya kamu harus menggonggong, sesuai janji. Guk. Suami Sisi lagi ada urusan mendadak. Lain kali dia pasti bawa suaminya. Udah menggonggonglah seperti anjing. Siapa yang berani suruh istriku menggonggong seperti anjing? Maaf terlambat sayang, aku ketahan. Katanya kamu dinas seminggu loh. Nggak ada yang lebih penting dari istriku. Dasar. Mulai sekarang kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Aku suamimu. Kok dia kelihatannya familiar banget ya? Sudah, Li Mei. Suami kaya Sisi udah datang, bukannya sekarang giliranmu yang merangkak seperti anjing? Cuma karena dia bilang dia kaya, belum tentu beneran kaya. Siapa tahu dia siapa? Oh, aku tahu. Dia CEO grup Shenghua. Fu Xinghe. Dia CEO grup Shenghua. Fu Xinghe. Ruan Sisi menikahi Fu Xinghe. Bukankah itu membuat Ruan Sisi jadi nyonya grup Shenghua? Li Mei, bukankah sekarang kamu harus menepati janjimu? Tadi saat suamiku tidak ada di sini, aku juga tidak menggonggong seperti anjing. Taruhan ini benar-benar konyol. Lupakan saja. Sayang, ayo pergi. Istriku sangat anggun. Jangan lihat aku. Ayahmu kerja di Shenghua, kan? Aku akan menyuruh orang memeriksa kinerja ayahmu. Aku hancur. Hei, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu tidak ingat tempat ini? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ini tempat kita pertama kali bertemu. Oh, lalu kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku ingin menebusnya dengan lamaran yang layak. Sisi, maukah kamu menikah denganku? Aku. Apa? Lamaranmu membuatmu jijik? Kamu tidak? Hamil kan? Kamu sedang apa? Kamu bahkan belum memasang cincinnya. Itu akan kita lakukan di rumah. Mari periksa ke dokter dulu.